Halo, perkenalkan, saya Berkati BR Sitorus, NIM 2414270012, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Persada Indonesia YAI. Saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. Analisis empiris pada saham indeks BUMN 20 di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Oke, mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang dari indeks BUMN 20 yang menjadi tulang punggung ekonomi di tengah volatilitas. Jika kita lihat periode 2020 sampai 2024 diwarnai oleh ketidakpastian pandemi dan pemulihan, di mana investor membutuhkan kepastian. Apakah pasar merespon fundamental secara rasional? Mari kita lihat dengan gambar di sebelah kanan. Untuk yang berwarna kuning emas, itu adalah profitabilitas atau ROE. Dengan rumus, return on asset laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Sederhananya, ROE itu untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari modalnya. Kita lihat lagi ada nilai perusahaan atau Tobinski. Dengan rumus harga saham penutupan dikali jumlah saham yang beredar ditambah total hutang dibagi total aset. Pengertiannya untuk mengukur bagaimana pasar menghargai perusahaan tersebut dibandingkan dengan nilai asetnya. Jika kita lihat dari grafik tersebut, pada tahun 2020, dampak awal pandemi direspon yang menurun. ROE itu mencapai 2,85%. Sedangkan untuk Tobinski, dampak awal pandemi itu 0,6,9. Di tahun 2021 sampai 2023, ROE sendiri itu mencapai puncak pemulihan laba atau mengalami koreksi, dan tertingginya itu mencapai 7,17%. Kalau kita lihat dari Tobinski, di tahun 2023 0,652. Dan kita lihat lagi di tahun 2024 ROE mencapai 6%. Dan respon dari Tobinski itu 0,662. Dan kalau kita lihat secara tidak langsung bagaimana perusahaan untuk menilai dari asetnya itu direspon sangat baik dari Tobinski di tahun 2024. Nah, untuk penelitian rumusan masalah penelitian saya dibagi menjadi 4. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada saham indeks BUMN 20 periode 2020 sampai 2024? Dan rumusan masalah yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada saham indeks BUMN 20 periode 2020 sampai 2024? Dan yang ketiga, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada saham indeks BUMN 20 periode 2020 sampai 2024? Dan yang terakhir, apakah struktur modal, profitabilitas, dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada saham indeks BUMN 20 periode 2020 sampai 2024. Untuk tujuan penelitian saya, yang pertama, menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada saham indeks BUMN 20 periode 2020 sampai 2024. Yang kedua, menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada saham indeks BUMN 20 periode 2020 sampai 2024. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada saham indeks BUMN 20 periode 2020 sampai 2024. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada saham indeks BUMN 2020 sampai 2024. Secara metodologi investigasi yang saya teliti merupakan dari seleksi ketat data panel. Populasi awal, data panel selama 5 tahun. Populasi awal adalah 20 perusahaan indeks BUMN. Dan secara kriteria sampling, terdapat 4 kriteria. Yang pertama, terdaftar konsisten dari 2020 sampai 2024. Dan yang kedua, laporan keuangan tahunan lengkap. Yang ketiga, mata uang rupiah.
Dan yang keempat, mencatat laba bersih positif. Setelah saya lakukan kriteria sampling, maka ditemukan sampel akhir 14 perusahaan terpilih. Dari yang terpilih adalah BBRI, BMRI, Telkom, Antam, Pegas, PTBA, SMGR, dan lain-lainnya. Maka total observasi saya itu 70 data pengamatan dari 14 perusahaan dikali 5 tahun. Oke. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan. Untuk selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan profil data atau variasi kinerja dari berbagai sektor strategi. Bisa kita lihat, di sini ada empat variabel. Yang pertama, nilai perusahaan. Di mana nilai perusahaan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya kita akan melihat perusahaan, bagaimana pasar menghargai perusahaan tersebut dibandingkan dengan nilai asetnya. Dan rata-rata dari nilai perusahaan atau Tobinski itu 0,63. Yang tertinggi adalah saham BBRI, mencapai 0,98. Sedangkan yang terendah itu JSMR atau Jasa Marga, sekitar 0,25. Dan secara DER struktur modal, rumus DER sendiri total hutang dibagi total modal. Di mana secara singkatnya atau sederhananya, struktur modal untuk mengetahui antara utang pinjaman dari uang pemilik atau ekuitas untuk membiayai perusahaannya. Kalau kita lihat dari gambar di layar, bahwasanya rata-rata 3,7 kali. Variasi ekstrim yang memiliki struktur modal paling tinggi adalah BBTN, sebanyak 16,08 kali. Dan yang terendahnya itu adalah PTBA, 0,04 kali. Untuk profitabilitas atau ROE, di mana kita akan melihat perusahaan untuk menghasilkan labanya. Rata-ratanya itu 5,75%. Untuk lonjakan secara komoditas, PTBA mencapai tertinggi 43,78% di tahun 2023. Secara dividen ataupun DPR, di mana kita akan melihat keputusan perusahaan untuk membagikan laba kepada pemegang saham atau menginvestasikannya kembali. Dari layar di depan, bahwa DPR itu mencatat rata-rata 22,7. Dan kita bisa lihat yang tertinggi adalah SMGR, sebesar 90,13%. Secara statistik, saya melakukan pengujian namanya validasi modal. Maka yang terpilih adalah Fixed Effect Model atau FEM. Terbukti dan paling akurat. Ketika dilakukan pengujian CHO dari dua, Common Effect atau CHEM dan Fixed Effect atau FEM, profitabilitasnya lebih kecil dari 0,5%, sehingga yang terpilih adalah FEM. Ketika dilakukan pengujian Hostman, Random Effect atau REM dengan Fixed Effect atau FEM, maka didapatkan hasil profitabilitasnya 0,175. Jadi lebih kecil dari 0,5, sehingga yang terpilih adalah FEM. Maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Model. Model ini mengakomodasi perbedaan karakteristik unik atau intercept antar perusahaan BUMN. Oke, di sini dapat dilihat bahwa kekuatan model fundamental keuangan menjelaskan 88% variasi nilai, di mana secara statistik dua variabel tersebut atau variabel profitabilitas dan kebijakan dividen memiliki kemampuan mencetak laba, dan kebijakan membagi dividen bisa menjelaskan lebih dari 88,27% naik turunnya nilai perusahaan. Tiga variabel atau utang, laba, dividen secara simultan mampu menjelaskan hampir seluruh pergerakan nilai perusahaan. Hanya 11,73% dipengaruhi dari faktor eksternal. Temuan yang pertama, kita bisa melihat bahwa pasar tidak menghukum tingkat utang ataupun DER sendiri terhadap sektor BUMN. Koefisien minus 0,02 lemah, yang artinya kenaikan utang hampir tidak menurunkan nilai perusahaan di mata investor.
secara signifikan 0,56 lebih besar dari 0,5 sehingga tidak signifikan. Di mana secara statistik pengaruh utang ini dianggap tidak nyata atau tidak diperdulikan oleh pasar, di mana investor mengabaikan resiko utang tinggi pada BUMN karena adanya persepsi state backing atau keyakinan bahwa pemerintah akan menjamin jika terjadi masalah keuangan pada sektor BUMN. Yang kedua, temuan yang kedua adalah ROE adalah sinyal positif yang terkuat. Jika kita lihat koefisiennya itu positif 0,08, signifikan 0,041, lebih kecil dari 0,05. Dan kalau kita lihat, berarti perusahaan mampu meningkatkan tingkat labanya dari modal sendiri adalah magnet utama bagi apresiasi pasar. Setiap kenaikan ROE direspon langsung dengan kenaikan harga saham. Maka dikutip dari Pranata dan Sutrisno tahun 2024, profitabilitas yang tinggi memberikan keyakinan kepada investor bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang solid. Oke, temuan yang ketiga. Berdasarkan temuan ketiga penelitian saya ini, dividen tunai atau DPR meningkatkan apresiasi pasar. Jika kita lihat bahwa dividen memiliki koefisien positif sebesar 0,004 dan signifikan 0,03, lebih kecil dari 0,05. Maka investor BUMN menyukai kepastian arus kas. Dividen nyata hari ini lebih berharga daripada janji pertumbuhan di esok harinya. Oke, berdasarkan rekapitulasi hipotetis, apa yang terbukti? Yang pertama, H1 atau struktur modal ditolak atau tidak berpengaruh. Yang kedua, dari hasil penelitian saya ini, profitabilitas diterima dan berpengaruh positif. Dari H3 atau kebijakan dividen diterima atau berpengaruh positif. Dan H4 itu simultan atau bersama-sama diterima berpengaruh signifikan. Maka dapat disimpulkan dari penelitian saya ini, investor bertindak rasional berdasarkan kinerja laba dan imbal hasil dividen, bukan struktur pendanaan. Dan selanjutnya itu implikasi manajerial fokus pada efisiensi dan konsistensi. Yang pertama, prioritas ROE, di mana fokus pada genjot efisien operasional. Laba bersih adalah driver utama dari perusahaan. Yang kedua, jaga konsisten dividen, di mana pertahanan rasio DPR yang stabil, pasar menghargai atau income stock. Dan yang ketiga, fleksibilitas utang, di mana untuk guna ruang gerak pendanaan utang untuk ekspansi tanpa takut hukuman pasar selama solvabilitas terjaga. Dan selanjutnya itu strategi investor screening saham BUMN pasca pandemik. Carilah high ROE atau pilih emiten dengan tren ROE meningkat. Salah satu contohnya BBRI PTBA dari hasil penelitian ini. Dan yang kedua, cari dividen yield, di mana utamakan saham yang loyal membagikan dividen tunai atau high DPR. Yang ketiga, itu abaikan noise hutang, di mana jangan mendiskon harga hanya karena DER tinggi, atau terutama sektor perbankan atau karya. Ini adalah strategi untuk investor. Dan selanjutnya itu, batas penelitian dan arah masa depan. Terdapat 3 variabel. Ada hutang, laba, dan dividen. Sektornya hanya BUMN dari penelitian saya. Akan tetapi, arah masa depan bisa menggunakan variabel tambahan. Salah satunya ROA atau DAR, debt to asset. Yang kedua, komparasi sektor BUMN versus swasta atau pertambangan. Dan yang ketiga, isu transparansi sustainability report. Maka dapat saya simpulkan bahwa nilai perusahaan BUMN bukan sekedar refleksi aset, melainkan cerminan dari kemampuan mencetak laba dan komitmen berbagai kesejahteraan. Semua hasil dari presentasi penelitian saya, balik lagi, itu adalah tidak melakukan rekomendasi ataupun disclaimer.